Itu yang saya bangga ya dengan ibu-ibu. Mereka lah yang kemudian melakukan klarifikasi di masyarakat tentang Ahmadiyah. Mereka yang kemudian menyatakan kepada tetangga-tetangganya bahwa, hei, kamu belum pernah ketemu dengan mereka. Kami sudah pernah berkunjung dengan mereka dan ngobrol seharian. Sampai masih merinding saya. Karena itu saya juga bagian dari proses belajar bersama dengan ibu-ibu saat itu. Halo sahabat Warta, Assalamualaikum. Oke, yang pertama tentu kekhawatiran saya sebagai perempuan Indonesia adalah normalisasi kekerasan. Mengapa? Karena kejadian kekerasan terhadap perempuan sendiri udah banyak banget, ya kan? Setiap tahun Komnas Perempuan juga telah merilis catatan tahunan tentang bagaimana kekerasan perempuan itu terjadi dan seberapa serius dan seberapa variasinya. Itu Komnas Perempuan tuh punya data yang menurut saya dan saya meyakini itu otentik ya. Karena apa? Karena lahir dari laporan-laporan yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, mengapa ini mengkhawatirkan normalisasi kekerasan ini? Kekerasan dalam bentuk apapun ya sebenarnya, termasuk tentu saja kekerasan terhadap perempuan. Karena kalau ini terjadi terus, maka tentu dampaknya kepada perempuan Indonesia sangat serius. Dan yang paling mengerikan sebenarnya kalau kita ngelihat normalisasi kekerasan ini adalah orang tidak punya lagi empati. Itu yang paling mengerikan. Artinya kekerasan yang terjadi misalnya di masyarakat atau di dalam rumah tangga mungkin dianggap bukan urusan dia. Orang hanya terfokus pada apa yang terjadi pada dirinya. Nah, yang kalau ini terjadi maka sangat mengerikan. Apalagi kalau melihat masyarakat kita merasa bahwa kekerasan itu ya udahlah karena terjadi di mana-mana dan tidak memiliki kepedulian sama sekali bagaimana mereka terlibat di dalam penghentian kekerasan itu sendiri ataupun mereka terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk tentu saja kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam konteks sekarang yang mengkhawatirkan salah satunya adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena kenapa ya? Ini kan sesuatu yang wilayah sangat pribadi, ya kan? Wilayah di mana setiap manusia berhak menentukan dia mau percaya dengan keyakinan apa. Harusnya itu dilindungi oleh negara tanpa melihat bahwa apakah keyakinan ini masuk di dalam agama resmi ataupun tidak resmi. Menurut saya negara tidak perlu harus mengurusin sampai ke situ. Negara cukup melindungi warganya yang mereka meyakini agama kepercayaan tertentu ataupun tidak punya keyakinan kepada agama dan kepercayaan, tapi mereka itu tinggal di Indonesia, penting untuk dilindungi dan tidak boleh satupun orang yang seenaknya melakukan diskriminasi apalagi kekerasan. Nah, saya merasa ini cukup mengkhawatirkan ya, karena mungkin negara juga tidak terlalu banyak pembiaran dari negara sehingga masyarakat juga merasa it's fine gitu ya, misalnya membuat tetangganya nggak bisa beribadah di masjidnya sendiri atau membuat tetangganya nggak bisa beribadah di rumah ibadah seperti gereja, kelenteng dan yang lain-lain. Nah, ini yang penting perlu kita khawatirkan karena ruang yang harusnya menjadi ruang privat sudah menjadi ruang yang didikte oleh orang lain ya. Saya berharap negara sebenarnya tidak melakukan pembiaran sehingga masyarakat juga betul-betul meletakkan persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini satu hal yang penting untuk disoal semua orang, menghormati pilihan orang dan merayakan kalau perlu. Ya, merayakan bahwa kita berbeda dalam konteks apakah kita berbeda karena agama, gender dan yang lain-lain,
Tetapi ruang merayakan itu adalah ruang yang harusnya ruang yang netral, ruang yang ada manusia ketemu manusia yang lainnya, sama-sama ciptaan Tuhan, dan ayo kita sama-sama bisa menerima gitu dan hidup bersama gitu, karena sama-sama kita dihadirkan oleh Tuhan di dunia ini, sama-sama memiliki tanggung jawab bagaimana kita melindungi planet ini dan berbagi gitu ya, karena sama hidup di planet yang sama. Nah, di konteks ini kalau mau semua orang bisa berpikir seperti itu, mungkin dunia kita akan jauh lebih jauh lebih aman, jauh lebih nyaman buat siapa saja. Apakah orang tersebut meyakini agama dan kepercayaan, ataupun dia simple ingin menjadi manusia gitu, tinggal dimanapun. Itu sih. Kan dulu waktu penyerangan di Parung ya, 2005 kalau nggak salah, itu yang terjadi adalah di hampir semua media itu menyuarakan tentang Ahmadiyah. Nah, sayangnya berita-berita yang kemudian diterima oleh masyarakat itu kan berita-berita penyesatan Ahmadiyah. Kenapa sih orang menganggap Ahmadiyah itu sesat, bla bla bla, itu berseliweran di mana-mana. Dan itu mengerikan menurut saya ya. Mengerikannya tuh gini, cap bahwa Ahmadiyah sholatnya telanjang, Qurannya beda, terus kemudian macam-macam lah, mereka itu sangat buruk memotret Ahmadiyah. Nggak tahu itu dari mana ya, tetapi saya merasa bahwa itu kayak orkestrasi terjadi di ruang publik, sehingga para ibu yang bergabung di dalam program AMAN, Sekolah Perempuan Perdamaian, itu juga kemudian di kelas belajar kami akhirnya juga membincang tentang sebenarnya Ahmadiyah itu apa. Lalu kemudian kami membuka conversation terkait dengan itu dan menjelaskan, dan kemudian yang paling menarik adalah sebenarnya kita akhirnya bersepakat untuk visit, bertemu dengan Lajnah Imailah di Parung dan diterima. Jadi itu rombongan gede banget, mungkin 50 orangan lah dari Jakarta sama Bogor, dengan niatan bahwa pengen mendengar sendiri sebenarnya Ahmadiyah itu seperti apa sih gitu. Jadi seharian itu kami itu merasakan momen yang sangat membahagiakan saat itu. Ibu-ibu dari Jakarta sama dari Bogor itu datang, terus kemudian disambut dengan sangat gegap gempita gitu kan. Lalu kemudian diajak touring ke ke tempat di sana gitu. Lalu kemudian makan bersama, sholat duhur bersama, terus kemudian diajak ke perpustakaan melihat dan sebagainya, termasuk ngecek Quran gitu ya dan sebagainya. Pokoknya bebas mereka, dan yang saya kagumi adalah para perempuan di Lajnah Imailah ini menanggapi tentang pertanyaan-pertanyaan yang super ekstrim saat itu happy aja. Itu menurut saya sebuah mentalitas yang super keren ya. Karena pertanyaannya itu macam-macam kan, dan memang sejak awal di setup boleh bertanya apapun, tidak ada persoalan. Tapi kemudian ketika kami menjalani makan bersama dan sholat dan sebagainya, itu sebenarnya meruntuhkan semua persepsi buruk dan stigma kepada Ahmadiyah dengan proses yang berjalan itu hampir seharian. Dan pulangnya itu yang saya bangga ya dengan ibu-ibu. Mereka lah yang kemudian melakukan klarifikasi di masyarakat tentang Ahmadiyah. Mereka yang kemudian menyatakan kepada tetangga-tetangganya bahwa, hei, kamu belum pernah ketemu dengan mereka. Kami sudah pernah berkunjung dengan mereka dan ngobrol seharian dan mengecek sholat mereka. Sama pakai mukena kayak kita. Sama mereka sangat indah perjalanan kami dan tidak sama seperti apa yang diberitakan oleh orang. Dan itu adalah momentum terindah menurut saya ya. Ketika bukan saya
orang yang dianggap oke lah bekerja di LSM lebih paham dan sebagainya melakukan klarifikasi, tapi justru ibu-ibu ini yang ada di akar rumput setelah mereka sebenarnya mengikuti sebuah momen yang indah gitu ya, bertemu, berdialog dan terbuka berbicara dari hati ke hati sebagai seorang perempuan. Dan itu betul-betul masif terjadi di masyarakat. Dan saya merasa bahwa kita butuh sebenarnya perjumpaan-perjumpaan seperti ini. Agar apa? Agar orang memiliki memori langsung. Bukan terinfluence oleh media ataupun terinfluence oleh omongan orang. Nah, ruang-ruang perjumpaan seperti ini sayangnya nggak terlalu banyak di masyarakat kita. Ya, saya jauh lebih percaya ruang perjumpaan secara langsung. Karena itu touchingnya itu beda dengan kita di online. Kalau ketemu langsung itu gitu kan, kita saling berangkulan, kita menatap mata, kita kita membau mereka sebagai manusia. Kita sama lah, gak ada bedanya gitu loh. Dan itu kemudian obrolan yang sangat santai, obrolan yang antar perempuan, itu yang menurut saya mampu meletakkan kemanusiaan kita itu jauh lebih utama dibandingkan dengan ego kita, bahwa kita berada di ruang misalnya organisasi apa, lalu berkeyakinan apa, school of thought-nya apa, menggunakan tafsir apa, semua itu merasa tidak penting ketika kita bertemu sebagai manusia. Nah, saya berharap semua orang, saya rasa penting untuk masuk di dalam ruang-ruang perjumpaan seperti ini, karena akan sangat berbeda ya, karena kemudian yang ada adalah kita bertemu ciptaan Tuhan dan kita menghargai segala ragam ciptaan Tuhan dan merayakan perbedaan itu. Sampai masih merinding saya karena itu saya juga bagian dari proses belajar bersama dengan ibu-ibu saat itu. Iya, ini cerita ini sebenarnya terresonansi ya di mana-mana ya. Kita tuh punya banyak sekali orang-orang yang tangguh dari berbagai macam komunitas. Tentu saja, misalnya dari sejarah Indonesia saja ya, telah banyak sebenarnya orang-orang perempuan yang direkognisi oleh masyarakat ya. Salah satu yang tentu kita berbangga adalah Rahma El Yunusiah dari Sumatera Barat ya. Dia mendirikan pesantren putri. Dan itu ternyata bukan hanya dikenal dari Indonesia loh. Dikenal di seluruh dunia. Karena kan bayangkan di zaman itu 1923 ada gagasan mendirikan sekolah perempuan lah kayak gitu ya kan. Cuman aspeknya kan dinia putri gitu kan, bicara tentang belajar tentang agama Islam dan yang lain-lain. Nah tentu gagasan itu kan bukan gagasan yang tiba-tiba muncul, tapi pasti ada sejumlah perenungan di mana beliau memikirkan pentingnya pendidikan bagi perempuan, ya kan? Kalau udah seperti itu kan berarti kan pendidikan itu penting karena apa? Ya karena perempuan bagian dari bagaimana menjaga agar jagat raya ini bisa lebih harmoni, bisa jauh lebih ramah, bisa juga diisi dengan perempuan, bukan hanya dengan laki-laki aja. Beberapa tokoh juga seperti Ratu Sinuhun dari Palembang ya, menciptakan sebuah kitab Simbur Cahaya. Saat itu loh, abad 17 loh. Ngomongin tentang bagaimana masyarakat ini diatur agar tidak melakukan pelecehan kepada perempuan. Abad 17 ngomongin tentang hal itu. Dan tentu ini kan kontribusinya besar sekali, bahwa hukum adat yang awalnya oral gitu ya, lisan ya, lalu kemudian dituliskan dan sampai sekarang si kitab Simbur Cahaya ini tetap dibuat studi oleh para dokter dan sebagainya. Nah, salah satu
kebanggaan Indonesia gitu ya. Nah, ketika tahun 2022 kita kemudian mensahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, zaman dulu udah diomongin gitu ya. Sekarang baru kita punya undang-undangnya. Gapnya luar biasa banyak dan ini keren. Nah, apalagi banyak cerita tentang bagaimana perempuan menjadi garda terdepan di mana ketika komunitasnya mengalami krisis, perempuan-perempuan inilah yang ada di depan. Cerita yang kamu sebutkan tadi itu beresonansi di mana-mana karena kebetulan saya menjadi bagian dari International Civil Society Network. Jadi di ICAN itu kumpulan perempuan-perempuan seluruh dunia di mana mereka adalah aktor perdamaian. Mereka bergerak karena mereka digerakkan sebagai pemilik rahim. Kehidupan dimulai dari rahim perempuan. Maka dari itu, kalau perempuan merasa ada yang terancam, dia akan bergerak. Karena apa? Dia betul-betul ingin mempertahankan bahwa kehidupan tidak boleh dirusak. Kehidupan harus terus berjalan. Kehidupan siapa saja. Tidak peduli. Sama seperti rahim yang dia menerima siapa saja, tidak membedakan agamanya apa. Gendernya, apa strata sosial, kelompok mana. Semua yang ada di rahim akan mendapatkan nutrisi yang sama. Dan ibu akan menjaganya itu. Maka kalau di luar rahim kemudian kehidupan itu diusik, maka perempuan akan di garda depan. Cerita itu ada di mana-mana. Ada di Liberia, ada di Sudan, ada di Yemen, ya, ada di Afghanistan, ada di Myanmar, ada di Indonesia, ada di mana-mana. Ketika masyarakat mengalami krisis, perempuan akan di depan. Karena dia tidak rela kalau kehidupan yang telah dia besarkan di rahimnya dan dia rawat kemudian dihancurkan oleh orang. Yang lain adalah bahwa mengapa perempuan bergerak? Karena mereka punya yang namanya komunalitas yang sangat kuat. Maka kalau kita melihat termasuk di programnya Aman ya, kalau perempuan Ahmadiyah melakukan itu make sense. Dia juga yang dilihat dari konteks bagaimana upaya-upaya perawatan di sebuah komunitas. Tentulah perempuan-perempuan Ahmadiyah ini penting untuk menjaga bagaimana generasi ke depan mereka itu tetap mendapatkan ruang yang nyaman, baik itu di Indonesia maupun di mana aja gitu ya. Nah, perempuan banyak mengambil peran-peran ini dan dengan cara-cara yang sangat soft, cara-cara yang bisa diterima, cara-cara yang kemudian membangun empati. Karena tujuan dia tadi itu fokus kepada kehidupan, bukan fokus kepada bagaimana menunjukkan kekuatan, bukan menunjukkan misalnya kekuasaan, bukan menunjukkan sesuatu yang jangka pendek. Tapi dia betul-betul ingin bahwa semua aspek strategi, kemudian pendekatan dan tentu saja narasi yang dipakai untuk bagaimana agar kehidupan ini bisa berjalan dengan harmonis itu dipilih dengan sangat hati-hati agar orang yang ada di luar berfokus kepada apa yang memang sedang ditargetkan oleh perempuan, bukan kemudian menimbulkan pro dan kontra. Jadi perempuan sangat hati-hati memilih itu. Kami juga punya perempuan-perempuan seperti itu. Misalnya salah satu yang dilakukan oleh Ibu Rohimah di Jakarta Timur, kelompok miskin kota, di mana Lajnah Imailah pernah mengajarkan parenting di komunitas ini dan diterima oleh masyarakat. Yang terjadi adalah bahwa masyarakat
di konteksnya COVID-19 saat itu gitu ya, butuh sebuah gerakan di mana mereka bisa take care sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Siapa yang menggerakkan? Perempuan. Mereka bergerak bersama. Bahwa kita miskin ya, tapi bukan berarti kita nggak care satu dengan yang lainnya. Justru kalau kita nggak bergerak, kita mau mengandalkan siapa? Maka dari itu di konteks krisis, lagi-lagi ya, di konteks krisis, maka mereka bergerak secara kolektif. Bagaimana taking care keluarga yang terkena COVID, tapi juga menyentuh setiap orang di komunitas tersebut untuk peduli. Karena bukan saja COVID menyerang yang miskin, yang kaya juga seperti itu. Meskipun yang kaya punya uang, tapi gerakan ini mampu untuk membuat orang-orang kaya ini berpikir bahwa oh iya, saya tidak sendiri di komunitas. Ada si miskin ternyata. Dan si miskin ini ternyata yang paling peduli. Ya, bukan hanya persoalan bagaimana memastikan dia mendapatkan akses kesehatan, memastikan bahwa dia mendapatkan makanan yang sehat, tapi kepedulian itulah yang ternyata mampu membuat orang-orang kaya di sekitar sana itu merasa bahwa oh iya, ini yang dia nggak punya. Kebahagiaan itu bukan karena hanya dikirimin buah, dikirimin makanan, tapi perhatian itu ternyata kebahagiaan yang luar biasa. Nah, berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Ahmadiyah, salah satu yang juga menyentuh banyak publik itu adalah teman-teman itu punya donor pendonor mata. Dan itu nggak semua organisasi punya loh. Dan itu kemudian membuat orang wow, ternyata kepedulian dan rasa yang ingin disampaikan ke publik oleh anggota Ahmadiyah adalah bahwa ya kami sampai pada merelakan bahwa organ mata kami kalau sudah meninggal dibolehkan untuk dipakai orang lain gitu ya. Mudah-mudahan itu juga tanpa harus ada dari golongan apa ya. Karena dengan Ahmadiyah itu punya bukan jargon ya, value yang kuat ya, love for all, hatred for none. Itu setiap kali saya ngucapin tuh pasti badan saya tuh kayak merinding gitu. Bagaimana pada sampai kesimpulan itu nggak gampang. Apalagi itu diimplementasikan betul di dalam kegiatan-kegiatan keseharian dan terlihat betul bagaimana perempuan-perempuan Ahmadiyah itu melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, membangun jalan, ya kan, kerja-kerja humanitarian, pendidikan dan yang lain-lain. Itu indah sekali dan percayalah itu terresonansi dengan banyak perempuan dari berbagai macam komunitas. Oke, pertama tentang pemberdayaan ya. Ini pemberdayaan ini kalau di dalam konteks kita luas konteks pemberdayaan. Tapi saya mau bicara begini. Pemberdayaan itu banyak tahapannya tentu saja. Tapi yang paling utama di dalam konteks pemberdayaan itu adalah berpikir kritis. Ruang bagaimana perempuan secara aman dan nyaman gitu ya, tanpa ada tekanan apapun, mereka bisa belajar bagaimana berpikir kritis. Itu yang paling penting di dalam konteks kita bicara tentang pemberdayaan. Tentu berpikir kritis itu ada banyak aspek. Bisa berpikir kritis terkait dengan urusan keagamaan. Artinya apa? Artinya dia memiliki curiosity, keinginan untuk menelusuri ya pemikiran-pemikiran para pendahulu gitu, dan juga terbuka menelusuri tentang bahwa Islam itu memiliki maksudnya di Muslim itu mempercayai ada school of thoughts
atau mazhab yang berbeda dan meyakini bahwa tafsir itu bukan tafsir tunggal. Kekritisan ini penting banget. Kenapa? Agar kekritisan ini bisa mendorong pada pencarian di mana menemukan tafsir yang betul-betul bisa memberikan perlindungan kepada perempuan. Saya orang yang percaya bahwa nggak mungkin Tuhan menciptakan perempuan itu dengan sengaja kemudian menciptakan perempuan itu untuk disakiti. Nggak mungkin. Dalam konteks kita berbicara tentang tadi itu ya, penelusuran tafsir, yang paling penting adalah ada ruang di mana dia bisa ngecek orang-orang dulu berpikir tentang hak-hak perempuan itu apa. Itu penting banget loh. Karena Islam dengan hak asasi manusia kompatibel, mendukung, termasuk mendukung hak-hak perempuan. Nah, ruang-ruang berpikir kritis ini juga akan mendorong para perempuan ini meyakini bahwa perempuan juga memiliki pengetahuan. Ya kan? Sama seperti laki-laki memiliki pengetahuan. Kalau seperti itu, boleh dong tafsir agama itu juga dirumuskan oleh perempuan. Ya enggak? Kenapa? Loh, perempuan punya pengetahuan kok. Apalagi dia menelusuri banyak kitab dan sebagainya. Dan dia bukan hanya persoalan keislaman, tapi juga dia bicara tentang demokrasi, dia bicara tentang hak asasi manusia dan yang lain-lain. Maka perempuan-perempuan seperti ini penting banget untuk kemudian masuk pada wilayah di mana tafsir keagamaan itu juga bukan eksklusif miliknya laki-laki. Mengapa perempuan penting menelusuri bahwa otoritas pada tafsir keagamaan perlu juga perempuan terlibat di dalamnya agar dia bisa menafsirkan agama ini jauh lebih humanis, jauh lebih menyentuh pengalaman dan pengetahuan perempuan selama ini. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sama. Percaya nggak? Semua orang harus percaya. Karena kalau tidak percaya Anda nggak percaya Tuhan Anda. Kita diciptakan itu sama sebagai makhluk dengan punya akal, ya kan? Lalu kemudian dari penciptaan itu ya kita berbeda secara biologis dan fungsi-fungsi reproduksinya memang berbeda. Dan itu bukan sebuah alasan kemudian dipakai mendiskriminasi perempuan, of course. Itu bagian bagaimana kita bisa respect kepada tubuh perempuan. Bahwa setiap bulan perempuan mengalami menstruasi dan itu sakit. Bahwa perempuan mengalami kehamilan 9 bulan 10 hari isinya juga sakit. Nggak gampang. Kemudian mengalami nifas itu juga sakit. Semua bleeding. Darah gitu ya. Kalau sudah seperti itu, mana mungkin tafsir itu kemudian harus menyakiti kesekian kali tubuh perempuan dan mentalnya. Tolong berpikir itu. Bahwa Tuhan memberikan rahim kepada tubuh perempuan itu karena punya maksud. Agar semua makhluk ciptaan Tuhan ini respect kepada perempuan dan tidak sekali-kali menyakiti tubuh perempuan. Karena beban yang sudah diberikan Tuhan, mandat dan juga peran yang sangat berat ini. Maka kemudian mengapa di dalam hadis itu siapa yang harus dihormati? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Karena tadi itu peran yang sangat berat itu. Maka saya sebagai perempuan tidak yakin bahwa tafsir agama itu menyakiti perempuan atau mendiskriminasi perempuan atau meletakkan perempuan di kelas kedua. Saya yakin betul bahwa Tuhan memberikan equal laki-laki dan perempuan dan ini penting untuk dijaga buat kita semua agar apa? Agar selalu ingat bahwa pada Sang Pencipta bahwa melalui tubuh perempuan
Sang Pencipta ingin mengajarkan kepada kita semua terkait dengan equality, respect, dan juga selalu ingat bahwa semua orang punya hak untuk hidup bahagia dan membahagiakan yang lainnya. Nah, di aspek kedua dari konteks pemberdayaan, tentu saja ini loh, enabling environment. Ya, perempuan berdaya, perempuan keren, perempuan kritis. Tapi lingkungannya tidak menerima, ya nggak terjadi sebuah perubahan gitu. Apa lingkungan yang menerima itu? Keluarga mendukung. Ini core banget. Saya bekerja hampir 20 tahun di sini. Keluarga kalau nggak mendukung perempuan-perempuan kritis, ini bakalan nggak akan ngefek ke masyarakat. Apalagi kalau keluarga punya persepsi perempuan ada di rumah, perempuan di luar menimbulkan fitnah, bla bla bla. Hei, ini udah abad keberapa? Nggak lagi perempuan itu seperti itu. Ruang publik kita ini penting untuk lebih banyak perempuan berbicara, menyampaikan pikiran-pikiran dia gitu. Karena apa? Percayalah bahwa ketika perempuan ada di publik, mereka hanya fokus pada bagaimana kehidupan ini. Kehidupan ini yang kalian semua juga sangat fokus juga tentang kehidupan, ya enggak? Karena itu basic kita sebagai manusia. Kalau lingkungan ini mendukung, keluarga happy, ayah juga happy, menjalankan tugas di rumah bukan hanya urusannya si ibu gitu kan. Bahwa ayah ini juga berperan di dalam parenting, berperan menjaga rumah dan sebagainya. Betapa indahnya keluarga itu. Anak juga mereka berperan secara baik gitu kan. Nah, maka keluarga menjadi basis utama perempuan agar semua urusan di luar rumah itu bisa dijalankan dengan ikhlas, dijalankan dengan hati yang terang, dijalankan dengan pikiran yang jernih. Karena apa? Karena orang-orang di dalam rumah mendukung sepenuhnya. Karena apa? Karena si ibu membawa misi perdamaian, bukan misi yang lainnya. Di luar rumah juga seperti itu. Jangan khawatir bahwa Tuhan menciptakan ruang itu luas sekali, nggak akan pernah habis. Maka dari itu ada ruang untuk perempuan, ada ruang untuk anak-anak muda, untuk anak-anak, untuk lansia, untuk minoritas dan yang lain-lain, semuanya ada. Tapi ruang-ruang itu penting untuk saling berinteraksi. Agar apa? Agar kita kembali memaknai bahwa kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan kehidupan yang saling meniadakan. Tapi sebuah kehidupan yang dimana satu dengan yang lain saling menghidupkan bersama-sama. Merayakan kebesaran Tuhan itu adalah dengan cara merayakan perbedaan ini. Ya, bukan meniadakan satu dengan yang lain seperti perang, saling bermusuhan dan sebagainya. Menurut saya itu bukan cara untuk kita mengapresiasi kebesaran Tuhan. Pertama, saya akan mengembalikan pada dasar penyelenggara negara ini adalah manusia. Dan Anda sebagai manusia, kita dengan saya posisinya sama. Artinya Anda juga mendapatkan mandat dari Tuhan yang Maha Esa untuk bagaimana penyelenggaraan negara itu betul-betul bagaimana menjaga kehidupan, bukan meniadakan kehidupan siapa saja tanpa kita melihat agamanya apa, ya kan? Kelompoknya apa, afiliasi politiknya apa, tidak peduli. Karena sebagai negara telah bersumpah kepada rakyatnya bahwa negara wajib melindungi seluruh dan segenap warga negaranya. Dan itu tanpa pengecualian. Yang kedua, bahwa para penyelenggara negara telah disumpah jabatan untuk tegak lurus pada konstitusi negara ini. Itu artinya bahwa
Ketika seseorang menjadi penyelenggara negara, maka yang harus dipakai adalah perspektif dia sebagai penyelenggara negara. Bukan perspektif pribadi kamu punya kebencian kepada kelompok mana. Tapi kamu harus menggunakan yang namanya konstitusi, bukan kitab suci. Konstitusi harus ditegakkan. Kitab suci yang benar seiring dengan konstitusi kita. Tapi kalau tafsir yang Anda pakai adalah tafsir yang menyatakan bahwa kelompok A sesat, kelompok B sesat, menurut saya Anda tidak menggunakan sebuah kitab suci yang sebenarnya meletakkan seluruh orang itu sama pada esensinya di depan penciptanya. Maka buat penyelenggara negara penting untuk merefleksi ini. Anda disumpah menjadi penyelenggara negara, maka Anda wajib mengedepankan penggunaan konstitusi, dan di dalam konstitusi Indonesia, di Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa perlindungan itu berlaku kepada seluruh dan segenap warga Indonesia. Maka dari itu kembali kepada konstitusi dan tegakkan konstitusi itu. Kalau ada rakyat yang kemudian mereaksi dengan negatif, tugas negara untuk menggunakan alat negara mendisiplinkan rakyat. Mendisiplinkan dalam hal adalah menggiring agar rakyat kembali kepada konstitusi. Karena ada banyak rakyat kita juga kurang pendidikan, kurang memahami. Maka tugas negara jangka panjang adalah tentu saja mengedukasi masyarakat tentang apa itu bernegara dan apa itu konstitusi dan apa itu menerima segala perbedaan yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya Indonesia itu berbeda. Sebelum ada konsepsi tentang negara, kita berbeda. Ya kan? Dari Sabang sampai Merauke itu berbeda. Dan ketika kita menyatukan dalam konsesi sebuah negara, itu artinya kita siap menerima seluruh perbedaan yang ada di tanah air ini secara utuh menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia tanpa Aceh bukan Indonesia. Indonesia tanpa Kristen, Buddha, Hindu bukan Indonesia. Karena itu telah ada di tanah air kita. Maka dari itu buat saudara-saudaraku tentu saja yuk kembali kepada konsepsi awal bagaimana kita bernegara dan meletakkan perbedaan itu sebagai kekuatan bangsa untuk kita sama-sama bagaimana menjaga Indonesia dan mengisinya dengan berbagai macam hal yang positif. Kita bisa belajar dari Ahmadiyah dengan coba mengeluarkan menyisihkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan publik. Bahkan saya juga mendengar kalau bisa dinikmati sesedikit mungkin dan diberikan sebanyak mungkin untuk publik. Bukankah itu ajaran yang sangat indah? Agar apa? Agar kita tidak menumpuk harta. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Agar apa? Agar kita enggak terjerat oleh korupsi. Kenapa? Ya karena kita berpikiran harta terus, makanya kemudian ada korupsi. Coba kalau pikirannya itu lebih fokus kepada hal yang lain yang tidak bermanfaat, atau kita punya harta, kita bisa sumbangkan agar orang-orang yang tidak memiliki material dan lahir karena miskin dan sebagainya, karena kita nggak bisa ya menolak ya kita lahir dari keluarga miskin atau kaya. Tapi kalau bisa kita mati tidak dalam kondisi miskin, gitu. Kenapa? Ya karena kita mestinya punya sistem bagaimana berbagi itu bisa menolong saudara-saudara kita yang miskin gitu. Jadi negara punya kekuasaan yang bisa mengatur agar konstitusi negara kita bisa dijalankan dengan optimal. Oh wow, 100 tahun Ahmadiyah. Sebuah usia yang tidak mudah, sebuah usia yang penuh dengan kisah-kisah struggle.
kisah-kisah bagaimana penguatan di dalam internal sendiri Ahmadiyah dengan berbagai macam penolakan tentu saja akan mengalami perubahan-perubahan, bertransformasi menjadi sebuah komunitas yang semakin matang dan semakin peka. Kenapa? Karena ada banyak orang yang penting untuk diedukasi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Sebuah usia di mana perempuan-perempuan Ahmadiyah sangat aktif untuk mempreserve, ya, melindungi ajaran yang mulia, ya, untuk bisa menjaga bumi ini dan menjaga manusia di dalamnya. Agar apa? Agar memiliki akhlakul karimah satu dengan yang lain. Dan tentu harapan saya juga adalah dalam 100 tahun struggle ini, Ahmadiyah juga menemukan betapa penting membuka ruang-ruang perjumpaan dengan banyak orang. Perbedaan apapun penting untuk diajarkan kepada generasi mereka dan juga generasi buat yang lainnya juga. Agar apa? Agar terjadi interaksi yang kuat. Dan dalam 100 tahun ini telah banyak sekali negara juga belajar bagaimana melindungi minoritas di sebuah wilayah. Saya rasa dalam 100 tahun ini penting untuk mengambil pembelajaran buat kita semua, meletakkan bahwa yang namanya perbedaan itu sunnatullah. Nggak akan pernah bisa manusia untuk menyeragamkan perbedaan itu sendiri. Kekuatan manusia akan terpental dengan kekuatan alam yang menghendaki perbedaan itu. Termasuk ketika Tuhan menyampaikan kata-kata suci di dalam Al-Hujurat ayat 13 bahwa Tuhan menciptakan dengan sengaja kita berbeda satu dengan yang lain agar kita saling belajar, nation to nation, ya kan? Community to community, religion to religion, dan perbedaan apapun. By the end, hanya orang yang memiliki ketakwaan. Dan ketakwaan itu tentu saja bukan hanya urusan kita dengan Tuhan, tapi urusan kita dengan manusia, urusan kita dengan alam. Adalah bagian dari yang diajarkan oleh Islam. Kalau kita bisa mewujudkan itu, saya yakin bahwa agama Islam akan tetap jaya di bumi ini. Tapi kalau kita tidak menjaga ketakwaan dengan Tuhan, kemudian menjalankan pula relasi dengan manusia secara baik dan dengan alam, maka tentu saja alam akan hancur seiring dengan hancurnya agama kita. Dan itu siapa yang membuat? Kita sendiri yang menghancurkannya. Dan buat Ahmadiyah, selamat atas 100 tahun yang sangat berharga. Kehadiran kalian di bumi ini melengkapi dari kekayaan yang Tuhan ciptakan. Untuk itu semua orang wajib melihat kekayaan ini sebagai bagian dari kita umat manusia dan merayakannya agar kita sama-sama bisa menghargai kebesaran Tuhan itu sendiri. Selamat ya atas 100 tahun, dan saya berdoa agar 100 tahun ke depan juga Ahmadiyah terbuka dan semakin banyak hal yang dipelajari dan semakin dewasa dan semakin banyak orang yang paham tentang ajaran love for all, hatred for none.